Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ija'ana wa ija'ana sa'ina suratan mustaqim suratan Wairil maghdubi alaihim waladhdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Bismillahirrahmanirrahim Ad-darajatu sadisatu utawi darajat kang nomor 6 Iku ayyakula yen to ngucap sapa wong bilisanihi kelawan lisane wong ngucap ing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walakin lan tetapine lam yusaddiq ora percaya sapa wong biqalbihi kelawan atine wong wala nasyukku mongko ora mamang sapa kita fi anna hadza ing dalam setuhune iki fi hukmil akhirati ing dalam hukum akhirat iku minal kufar setengah sangking biro-biro wong kafir wa annahu lan setuhune hadza mukhalladun iku wong kang den kekalake finnari ing dalam neraka wala nasyukku lan ora mamang sapa kita fi annahu ing dalam satune hadza fi hukmid dunya ing dalam urusan hukum dunya ing dalam hukum dunya alladzi yata'allaku kang kumantungan apa alladzi apa hukmud dunya bil a'immati kelawan para pemimpin wal wulati lan para penguasa annahu fi hukmid dunya ikum minal muslimin setengah sangking bira-bira wong muslim li anna qalbahu krana setuhuni atini hadza la yattali'u iku ora iso weruh alaihi ing ngatasi qalbahu li anna qalbahu la yuttala'u iku ora iso den weruhi qalbuhu wa alaina lan iku wajib ing ngatasi kita annadzunna utawi ento nyono sapa kita bihi kelawan hadza annahu ing setuhune hadza ma qalahu iku ora ngucapake sapa hadza hu ing qaul hu ing la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bilisanihi kelawan lisani hadza illa wa huwa angin wa huwa halai utawi hadza muntawin iku ngelipat intawa iku kelipat muntawin iku kelipat atau ngelipat alaihi ing atase maqalahu bilisane fi qalbihi ing dalam atine hadza wa innama nasyukku lan angin pastene ragu sapa kita fi amrin talis ing dalam perkara kang nomor 3 wa huwa utai amrun talis al hukmud dunyawiyyu iku hukum kang bangsa dunya fima ing dalam barang bainahu kang tetep ing dalam antarane hadza wa bainallah lan antarane Allah taala
Wa dzalika utai mengkono amrun salis. Iku bi ayyamuta yen to mati sapa. Ibi ayyamuta yen to mati lahu kadue hadza. Bilhali ing dalem nalika iku qaribun apa kerabat muslimun kang muslim. Tsumma yusaddiqu nuli percaya sapa hadza ba'da dzalika ing dalam sakwise mengkono mautu qaribin muslimin bi qalbihi kelawan atini hadza tsumma yastafti nuli nyuwun fatwa sapa hadza wa yaqul lan ngucap sapa hadza kuntu ana sapa ingsun ghairu musaddiqin iku wong kang ora percaya bil qalbi kelawan ati halatal mauti ing dalem nalika mati ing dalem nalika matine qaribin muslim wal mirathu halai utahi warisan al ana ing dalem saiki iku fiadi ing dalem tangan ingsun fahal yahillu mongko ana ta dadi halal apa miras li kadue ingsun baini ing dalam antarane ingsun wa bainallahi ta'ala lan antarane Allah ta'ala au nakaha utawa ngenikahi sapa hadza muslimatan ing wong wedok muslimah Tuma saddaqa nuli percaya sapa hadza biqalbih kalawan atine hadza al talzamuhu ana wajib ing hadza i'adatun nikah apa ngulangi nikah hadza utawi iki ku mahallu nadharin iku panggonan pembahasan fayahtamilu mongko dadi memper apa ayu qala yen to den ucapake apa ahkamud dunya manutatun bil qauli zahir zahiran wa batinan utawi pira-pira hukum dunya manutatun iku den gumantungake bil qauli zahiri kelawan ucapan kang zahir zahiran ing dalem zahire wa batinan lan ing dalem batini zahiran atau hale zahir wa batinan lan hale batin atau ing dalem zahire wa batinan lan ing dalem batini wa yahtamilu lan memper apa ayu qala yen to den ucapake apa tunatu den gumantungake bizahiri apa ahkamud zahir ahkamud dunya tunatu dan gumantungake apa ahkamud dunya bizahiri kelawan kang zahir fi haqqi ghairihi ing dalam hae saliyani hadza li anna batinahu krana batine hadza ghairu zahirin iku ora zahir iku ora tampak
Li anna batinahu krana suduni batini hadza iku ghairu zahirin iku ora tampak li ghairihi maring liyani hadza wa batinuhu lan utawi batini hadza zahirun iku pertelo lahu kadwe hadza fi nafsi ing dalam awake hadza bainahu ing dalam antarane hadza wa bainallah lan antarane Allah. Wal azharu utawi kang luweh zahir wal ilmu ala utai penguruh indallahi iku tetap ing dalam ngersani Allah Ta'ala iku annahu setuhuni sya'an la yahillu iku ora halal lahu kadu hadza dzalikal miras apa mengkono-mengkono warisan wa yalzamuhu lan wajibhu ing hadza i'adatun nikah apa ngulangi pernikahan. Walidzalik lan krana mengkono la yahillu lahu dzalikal miras ila akhirih. Kana ana Hudzaifah sapa Hudzaifah radhiyallahu anhu la yahduru iku ora ngadiri sapa Hudzaifah janazah taman ing jenazah wong mata kang mati sapa man minal munafikin sangking munafikin. Wa Umar utawi Umar radhiyallahu anhu kana iku ana sapa Umar yurai iku ngreksa sapa Umar dalika ing mengkono adamu huduri janazati man yamut minal munafikin minhu sangking Hudzaifah bin al-Yaman. Wala yahduru mongko ora hadir sapa Umar idza lam yahdur nalikane ora hadir Hudzaifah tu sapa Hudzaifah radhiyallahu anhu wassalah utawi salat fi'lun dhahirun iku fi'il perbuatan dhahirun kang tampak di dunia yang dalam dunia. Wa in kana sanajana ana apa salat minal ibadat setengah sangking biro-biro ibadah wa tawakki anil haram utawi ngreksa awak anil haram saking perkara haram aidon kelawan maneh iku min jumlati ma setengah saking golongan barang yajib kang wajib apa ma lillahi kadui Allah kasolati kaya salat di kaulihi krana dawi Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul halal utawi nuprih perkara halal faridatun iku perkara kang wajib ba'dal faridati ing dalam sakwise kang wajib. Walaisa hadza lan ora ana adzab iki munaqidon iku berlawanan nulayani liqaulina maring ucapan ingsun innal irtha hukmul Islam setuhune warisan iku hukumi Islam wa huwa utawi hukmul Islam iku al-istislam iku berserah diri
Balil istislamu tam balik utawi berserah diri atam kang sempurna. Huwa ya al istislam ma iku barang yasmalu kang mengko apa ma adz-dzahira ingkang zahir wal batina lan ingkang batin. Wa hadza utawi iki kumabahitsu bira-bira pembahasan fiksiyatun kang bangsa fikih dzanniyatun kang bangsa dzon. Tubana kang berlandasan kang den bangun apa hadza atau kang den landasake apa hadza tubana kang den bangun apa hadhihi ala zawahir ing atase pira-pira tubna ala zawahiril alfad ing ngatasi pira-pira zahiril lafad wal umumat lan pira-pira perkara kang umum wal aqisah lan pira-pira nalar atau kias. Fala yang bagi mongko ora sayubjo ya Allah. Fala yabagi mengkora sayubjo apa ayyudhannal qasir fil ulum yento al qasir ayyadunna ngono ayyadunna apa yento nyono al qasir sapa wong kang kurang il ulum ing dalem pira-pira ilmu ni annal matluba ing setuhune kang kesimpulan kang den goleki ayyudhannal qasir fil ulum ing dalem ya Allah keliru ayyudhanna yanto den sono al qasir fil ulum sapa wong kang cendak fil ulum ing dalam pira-pira ilmu ne den sono annal matluba ing seduni perkara kang den suprih annal matluba ing seduni perkara kang den suprih fi apa annal matluba fihi ayyudhannal qasir la yanbaghi ayyudhannal qasir fil ulum annal matluba fihi al-qad min haitsu jaratil adah bi iradihi fi fannil kalam allati yutlabu fihi al-qad'u fama bala manzur ila adad wal marasim fil
Fala yang bagi mongko ora sayubjo apa ayyadzunna yen to nyono. Keliru. Al-qasiru sapa wong kang cendak, wong kang ya cendak fil ulum ing dalam ilmune. Nyono annal matluba ing setuhune kang den supre fihi ing dalam masalah iki, ing dalam hada atau masalah iki iku al-qat'u iku kepastian. Mina itu jaratil adah saking arah-arah lumakune Allah. Mina itu jaratil adah ing dalam saking arah-arah lumaku al-adatu apa adat bi iradihi kelawan nekaake mabahis fiqhiyah, kelawan nekaake masalah iki. Ya apa sih? Ya Allah. Wantuk. Wala yang bagi ayadunal qasir fil ulum al matlubi bil qat'ah. Annal matluba fihi al qat'u. Fihi ing dalam masalah iki dalam al-irthi. Annal matluba fihi ing dalam masalah wa hadhihi mabahis fi mabahis fiqhiyah dhanniyah ibn al-azhar para yadhunna al-qasir wala yang bagi yadhunna al-qasir bil annal matluba ing setu nikang den subre fihi ing dalam ikilah masalah ngono ae, masalah al-irth ya. Fihi ing dalam ikilah masalah al-qat'u iku kepastian min haitsu jaratil adah saking sekirani lumaku al-adatu apa adat bi iradihi kelawan ngurai hadal masalah fi fanil kalam ing dalam fan ilmu kalam alladzi yutlabu kang den supre fihi ing dalam fanul kalam alladzi yutlabu fihi ngono allati yutlabu kang den supre fihi ing dalam fanul kalam al-qat'u apa kepastian. Fama aflaha mongko utawi suwiji-wiji aflaha iku utawi suwiji-wiji aflaha iku nggawa nyebabake mujur beruntung apa man ing wong nadhara kang ningali sawa man ilal adat maring pira-pira kebiasaan wal marasim lan pira-pira seremonial asli marasim budaya. Allah, ya Allah.
Ilal adat maring piro-piro kebiasaan wal marasim lan piro-piro ya sama kebiasaan. Maknanya tulisan, suatu yang ditulis. Wal marasim lan piro-piro budaya ngono fil ulum atau ciri khas wal marasim lan piro-piro ciri khas atau budaya fil ulum ing dalam piro-piro ilmu. Kemudian tingkat ke-6. Tingkat ke-6 adalah orang yang hatinya tidak beriman, tapi dia secara zahir dia beriman, cuma batinnya tidak beriman. Atau yang sering disebut sebagai orang munafik. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi hatinya tidak percaya. Itu namanya munafik. Pada zaman Rasulullah, orang-orang munafik itu baru ada setelah beliau hijrah ke Madinah. Mengapa ada orang munafik? Ya karena ada orang yang takut pada Islam. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin ketika hijrah ke Madinah itu, maka mereka memiliki kekuatan yang ditakuti di seantero Madinah. Walaupun orang Yahudi itu orangnya canggih-canggih, tapi pada akhirnya orang Yahudi yang ada di Madinah itu orangnya, mereka itu canggih, mereka itu pinter, tapi pada akhirnya mereka kalah dominan dengan kekuatan Islam di Madinah. Sehingga Islam di Madinah ini menjadi kekuatan yang betul-betul mendominasi di segala hal sejak Rasulullah hijrah. Karena itulah banyak orang yang takut terhadap Islam, padahal sebetulnya dia itu benci terhadap Islam, cuma dia takut. Sementara dia hidup di tengah komunitas kaum muslimin atau bahkan di pusat komunitasnya kaum muslimin. Hingga mereka takut dengan risiko.
Jika misalnya orang-orang yang asalnya kafir dan tetap kafir sebetulnya dengan datangnya Rasulullah. Jika mereka terus kafir, khawatir ada risiko. Karena di dalam syariat kita, orang kafir itu tidak bisa jadi saksi, tidak bisa macam-macam lah. Jadi ada sekelompok orang yang waktu itu benci terhadap Islam. Tapi kalau mereka menampakkan kebenciannya, mereka ini khawatir dengan risikonya. Akhirnya mereka jadilah orang munafik yang kemudian dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Jadi munculnya orang munafik ini dari satu sisi memang suatu keburukan. Tapi dari sisi lain itu menunjukkan bahwa kebenaran itu memiliki kekuatan sehingga ditakuti. Makanya di Mekah itu tidak ada orang munafik. Karena orang-orang Mekah tidak takut terhadap Islam. Tapi di Madinah ada orang-orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang Madinah takut terhadap Islam. Kenapa takut? Karena Islam kuat. Hingga lahirnya munculnya orang-orang munafik itu munculnya setelah perang Badar. Ketika orang Islam berhasil membuktikan bahwa mereka ini solid. Dan bahwa mereka ini kuat. Baru kemudian orang-orang di Madinah mulai banyak yang masuk Islam. Berarti mereka sadar. Allah. Ya Allah. Jadi orang Madinah, orang Islam di Madinah itu solid sehingga orang-orang kafir itu menjadi takut dan mereka berpura-pura masuk Islam. Dengan demikian, maka adanya orang munafik itu menunjukkan bahwa Islam itu kuat. Islam itu punya kekuatan sehingga orang butuh berpura-pura masuk Islam. Karena kalau tidak berpura-pura dia khawatir dengan resikonya. Lah bagaimana dengan zaman sekarang? Orang munafik itu terus ada. Sejak perang Badar itu orang munafik itu tidak pernah tidak ada. Sampai sekarang orang munafik itu ya banyak. Cuma kalau sekarang orang-orang munafik ini karena khawatir dengan sanksi sosial. Kalau dulu mungkin karena khawatir kena jizyah atau karena khawatir dengan hal-hal lain ya. Karena memang ada perbedaan perlakuan dari pemerintahan Islam antara orang yang Islam dengan orang yang kafir dhimmi. Ada perbedaan kewajiban. Nah, kalau sekarang orang munafik itu karena ya khawatir dengan sanksi sosial. Sebetulnya hatinya banyak orang yang tidak percaya, yang hatinya kafir itu banyak. Hatinya itu tidak percaya dengan ajaran Islam. Tapi dia
masih menyebut dirinya sebagai muslim dan KTP-nya sebagai muslim. Cuma kalau dilihat tanda-tandanya dia itu tidak percaya kepada ajaran Islam. Dilihat dari indikatornya. Kalau orang sudah tidak sholat, tidak puasa, sudah ngereken sama agama Islam, ya sulit dia mau dianggap musaddiq, itu susah. Dia betul-betul mantap terhadap ajaran Islam itu susah mau disebut musaddiq. Kalau orangnya sudah tidak ngereken kepada urusan agama. Nah, orang ini kalau percaya bahwa orang yang tidak sholat ini masuk neraka, ya seharusnya dia sholat. Ada orang yang ngaku Islam tapi nyinyirnya luar biasa terhadap Islam. Ya susah, walaupun kita tidak tahu hatinya orang. Tapi indikator-indikator itu banyak yang menandakan bahwa sebetulnya dia tidak percaya dengan ajaran Islam itu. Cuma karena dia berada di dalam komunitas muslim, dia tetap mengaku sebagai seorang muslim. Tapi omongannya sudah tidak lagi seperti orang Islam. Perbuatannya juga sudah tidak lagi seperti orang Islam. Jadi sekarang Islam itu kuat. Iya. Karena apa? Salah satu tandanya orang tidak berani terang-terangan menyatakan dirinya non-muslim. Kenapa dia tidak berani? Ya karena arus orang itu memiliki beban secara moral, secara psikologis untuk melawan arus mainstream. Arus yang kuat. Kalau arus yang kuat di situ Islam, orang sulit untuk melawan arus ini. Allah. Nyambung saya, ngantuk. Nah, orang munafik ini jelas di akhirat dia dianggap kafir. Dan tanda munafik itu di Quran banyak banget ya. Banyak banget. Sebagian tanda dari kemunafikan itu ada pada kita. Ya, makanya ya ada munafik asghar, ada munafik akbar. Akbar itu munafik akidah. Munafik asghar itu munafik amal. Artinya orang munafik amal adalah orang yang sebetulnya hatinya itu musaddiq, cuma nafsunya tidak kuat untuk melaksanakan muqtado ya, muqtado dari tasdiknya. Tidak kuat untuk konsisten mematuhi konsekuensi dari tasdik itu. Itu tergolong, bisa digolongkan munafik asghar.
Nah, jadi kalau urusan orang yang munafik akbar, ya munafik akbar itu sudah jelas di akhirat dia berhukum kafir. Di dalam hukum dunia yang terkait dengan urusan politik, urusan negara, urusan kehidupan bernegara, sudah jelas dia dianggap sebagai seorang muslim. Dalam arti dia tidak wajib bayar pajak, macam-macam lah yang urusan dengan negara. Jelas itu. Kemudian bagaimana sikap kita secara pribadi? Wa alaina an nadzun nabiyyi annahu ma qalahu bilisanihi illa wa muntawin alaih. Kita, ya kalau ada orang sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka ya kita harus punya dugaan bahwa itu sudah di dalam hatinya juga ada tasdik. Wa muntawin alaihi fi qalbih. Dia melipat tasdik itu di dalam, melipat qauluhu bilisanihi itu di dalam hatinya. Artinya tidak hanya di lidahnya. Itu sikap kita. Kemudian sikap kita secara pribadi, ya. Kemudian yang masih perlu dibahas, yang masih ada kemungkinan itu mengenai al-hukmud dunyawi fima bainahu wa bainallahi ta'ala. Hukum duniawi yang terkait antara dia, hukum duniawi tapi mengenai sesuatu yang hanya menjadi urusan dia dan Allah. Kalau hukum duniawi yang sifatnya adalah hakul adami, sudah jelas itu fi hukmil muslimin. Orang munafik hukumnya sama dengan orang muslimin. Hukum duniawi yang sifatnya hakul adami. Adapun hukum duniawi yang sifatnya itu adalah hakullah. Bagaimana? Atau hukum batin disebut dengan hukum batin. Bagaimana dengan hukum duniawi yang itu terkait dengan hakullah? Bima bainahu wa bainallahi ta'ala. Ini yang masih perlu dipertimbangkan. Misalnya begini. Ada orang munafik dia kepaten bapaknya muslim, mukmin muslim, anaknya munafik. Udah, untuk hakul adaminya jelas dia dapat warisan. Cara hakul adami, hukum duniawi yang hakul adami, dia mendapat warisan. Karena apa? Orang munafik itu fi hukmil muslimin, dalam hukum dunia sudah dapat warisan dari ayahnya. Nah, setelah itu, setelah dia dapat warisan dari ayahnya, lama-lama dia itu menjadi mukmin hakikatan, tidak munafik lagi. Dia percaya dengan kebenaran Islam. Akhirnya dia bertanya kepada kita, misalnya. Dia tanya kepada kita, "Lah kira-kira bagaimana dengan harta warisan dari ayah saya?
Dulu ketika ayah saya mati, meninggal, saya itu masih munafik. Nah sekarang saya sudah muslim, sudah mukmin. Bagaimana harta yang diwariskan oleh ayah kepada saya, ini hukumnya halal apa enggak? Halal dan tidak ini di hadapan Allah halal apa enggak? Kalau di hadapan hukum positif jelas dia adalah orang yang berhak terhadap harta itu, karena dia dianggap muslim, sehingga dia mempunyai hak waris dari ayahnya yang juga muslim. Udah, kalau dalam hukum hukum perdata selesai, ya sudah, memang haknya dia. Bagaimana dengan hukum batin? Hukum batin itu fima bainahu wa bainallah. Apakah di hadapan Allah harta ini halal untuk dia apa enggak? Harta yang dia warisi dari ayahnya. Karena kalau mengikuti hukum batin, dia tidak dapat warisan. Karena mani'ul irsi itu diantaranya adalah ikhtilafuddin. Termasuk suatu yang menghalangi warisan itu kalau beda agama. Ayahnya muslim, anaknya kafir, ya anaknya tidak dapat warisan dari ayahnya. Atau sebaliknya, ayahnya juga tidak dapat warisan dari anaknya. Nah di sini secara batin, fima bainahu wa bainallah, dia bukan muslim. Pada saat ayahnya meninggal, dia bukan muslim. Fi hukmillah. Lalu bagaimana dengan harta warisan yang dia dapatkan dengan menggunakan hukum perdata? Apakah halal juga fi hukmillah? Nah, ini yang kata Imam Ghazali masih meragukan. Dan itu hal semacam itu banyak terjadi dulu, tapi di daerah, di wilayah taklukan. Orang Islam ketika menaklukkan sebuah wilayah, setelah wilayah ini berhasil ditaklukkan, ini kemudian penduduk pribumi itu banyak yang masuk Islam setelah itu. Kenapa banyak masuk Islam? Ya karena kalau masuk Islam mereka tidak wajib bayar pajak, tidak wajib bayar upeti. Awalnya masuk Islamnya karena untuk menghindari upeti, bukan karena percaya dengan Islam. Itu banyak yang seperti itu. Ya bisa dianggap rata-rata lah. Tapi lama-lama mereka itu jadi mukmin. Jadi mukmin hakiki setelah mereka belajar tentang Islam. Belajar tentang Islam, mereka tahu bahwa Islam ini benar. Akhirnya jadi mukmin hakiki. Kalau awal-awal penaklukan kan tidak mungkin orang itu langsung percaya setelah selesai berperang. Habis ditaklukkan, langsung hatinya percaya dengan agama yang dibawa oleh yang menaklukkan. Itu kan ya kalaupun terjadi tapi agak susah. Ya rata-rata masih dikuasai oleh perasaan benci terhadap kekuatan yang menaklukkan. Tapi kemudian terpaksa mengikuti kekuatan yang menaklukkan berdasarkan kaidah ilmu ijtimai, al-maghlub mula'un bittiba'il ghalib. Orang yang kalah ini biasanya cenderung mengikuti yang menang. Nah, termasuk ada kepentingan misalnya menghindari pajak dan semacamnya. Tapi setelah itu kemudian dakwah. Nah, di Islam itu kan menggunakan jihad. Jihad itu pertama untuk bertahan. Yang kedua, jihad itu adalah membuka lahan. Naklukan itu membuka lahan dakwah. Karena tidak mungkin dakwah itu jalan dengan tanpa adanya dukungan yang kondusif dari kekuatan politik. Sehingga kekuatan politik itu perlu
perlu punya kekuatan politik dulu untuk berdakwah, untuk bisa berdakwah di sebuah wilayah. Maka ya harus ada kekuatan politik yang kondusif mendukung dakwah itu. Jika tidak, ya sulit dakwah itu mau diterima. Jangankan cuma dai-dai, ya dai-dai biasa. Rasulullah mawon yang sudah paling hebatnya dai. Ketika tidak didukung oleh kekuatan, ya beliau ketika berdakwah di Taif ditolak mentah-mentah. Beliau diusir malah. Karena kondisi kekuatan politik tidak sedang kondusif. Tidak sejalur dengan dakwah. Rasulullah datang berdakwah ke Taif. Tidak ada yang menerima dakwah Rasulullah. Rasulullah malah dimaki-maki, diusir, dilempar dan seterusnya. Maka dakwah ini itu tingkat untuk tingkat Rasulullah ya. Kalau tingkat kita ya tidak kuat gitu. Kalau tingkat di bawahnya Rasulullah berdakwah ke sebuah wilayah, kemudian padahal tidak memiliki kekuatan apa-apa di wilayah itu, tiba-tiba mengajak orang untuk meninggalkan agama yang mereka peluk. Untuk kita, untuk yang selain Rasulullah ini tidak kuat. Ya kalau Rasulullah kuat. Rasulullah kan mengajak orang untuk meninggalkan penyembahan berhala. Ya di pusat penyembahan berhala, yang mana semua kekuatan memang kekuatan penyembah berhala. Rasulullah. Kalau kita ya tidak bisa kayak Rasulullah itu. Ya kayak bunuh diri kalau kita. Hanya perlu kekuatan politik. Sebelum berdakwah memang kekuatannya harus dipikirkan, bisa kondusif apa enggak, aman apa enggak. Nah, untuk bisa mengkondusifkan wilayah ini supaya bisa menerima dakwah Islam, ya harus ada kekuatan politik Islam di situ. Untuk merebut kekuatan politik itu, kalau zaman dulu ya harus jihad. Tidak bisa dengan pakai mendirikan partai. Tidak ada partai dulu. Kalau sekarang mendirikan partai. Dulu ya jihad. Nah, jihad itu bawa senjata. Ketika wilayah itu ditaklukkan, ya tentu saja orang pribumi itu masih bermusuhan dengan orang Islam. Mana mungkin kemudian mereka langsung memeluk, meyakini kebenaran Islam, ya susah. Kalaupun ada ya 1-2. Ya. Mereka itu memeluk agama Islam itu berbondong-bondong itu ya karena kekuatan awalnya. Nah itu kecenderungannya munafik kayak begitu itu. Masuk Islam karena takut dengan kekuatan Islam, itu kecenderungannya adalah kecenderungan munafik. Tapi lama-lama mereka itu mendengar ketika kekuatan Islam kondusif di situ. Akhirnya masuklah dai, masuklah yang ngajar, macam-macam. Akhirnya mereka ngerti bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar. Hingga mereka menjadi mukmin hakikatan dari yang asalnya munafik itu. Itulah kenapa kemudian setelah sepeninggal Rasulullah itu banyak yang murtad. Rasulullah meninggal itu yang tidak murtad wilayah hanya tinggal Thaif, Mekah dan Madinah. Yang lain itu hampir rata-rata murtad. Karena apa? Karena mereka masuknya masih qalatil arabu amanna kullam tu'minu, itu masuk Islamnya masih karena mengikuti arus kekuatan Islam pada waktu itu. Belum karena betul-betul iman. Sehingga ketika kekuatan Islam itu sudah hilang dengan wafatnya Rasulullah, mereka anggap hilang, ya mereka kembali lagi. Sudah tidak ada yang ditakuti. Nah, bagaimana dengan orang seperti ini? Asalnya munafik kemudian menjadi mukmin. Akhirnya dia tanya,
Dulu saya itu munafik. Maka itu yang katanya Imam Ghazali itu ihtimal. Mengenai hakullahnya itu ihtimal. Ihtimal halal, ihtimal haram. Apakah harta warisan ini halal untuk saya? Ataukah haram untuk saya di hadapan Allah maksudnya? Nah, itu katanya Imam Ghazali ihtimal. Ihtimal pernah yuqala ahkamud dunya manutatun bil qauli dzahir zahiran wa batinan. Yang pertama dinyatakan bahwa urusan hukum dunia itu ya sudah tergantung apa yang diucapkan oleh lidahnya secara zahir. Dan itu memuat hukum zahir maupun hukum batin. Hukum batin maupun hukum zahir ya sudah manutah bil qauli zahir. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, ya sudah dia sudah dianggap muslim kemudian menerima warisan, ya sudah itu halal secara zahir dan batin untuk dia. Meskipun dia itu munafik kenyataannya. Itu yang pertama. Pendapat kedua, yahtamilu antuna atau ayyuqala tunatu bidzahir fi haqqi ghairi li anna batinahu ghairu zahirin li ghairi. Ya, pedomannya adalah zahir untuk hakul adami. Kalau terkait dengan hakul adami, pedomannya zahir. Karena apa? Karena manusia itu tidak tahu dengan batinnya dia. Tapi yang terkait dengan hakullah, ini pedomannya adalah batin. Karena apa? Karena Allah dan dia, orang ini dan Allah tahu tentang isi hatinya. Bahwa sebetulnya dia tidak mukmin. Maka oleh karena itu untuk urusan hukumnya yang sifatnya hakullah, ya pedomannya adalah batin, bukan zahir lagi. Dan ini yang menjadi kecenderungan Imam Ghazali. Imam Ghazali menyatakan wal azhar wal ilmu indallah annahu la yahillu lahu dzalikal mirath. Menurut Imam Ghazali yang lebih yang lebih kuat bahwa warisan itu tidak halal bagi dia. Artinya karena itu termasuk hakullah, urusan dengan halal haram di hadapan Allah itu adalah urusan hakullah. Dan Allah tahu bahwa pada waktu itu sebetulnya secara batin dia tidak berhak mendapat warisan. Nah, apa dalilnya Imam Ghazali? Perbandingannya adalah sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman itu adalah sahibus sir Rasul. Adalah sahabat yang banyak mendapatkan bocoran rahasia-rahasia dari Rasulullah, terutama tentang siapa yang munafik, siapa yang tidak. Nah, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman ini ketika ada orang munafik yang beliau tahu bahwa menurut hukum batin orang ini munafik, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman tidak mau mensolati jenazahnya karena mengikuti hukum batin. Karena Hudzaifah bin Al-Yaman tahu dia munafik, dia secara batin tidak mukmin berdasarkan bocoran dari Rasulullah, dari syariat, bukan berdasarkan tebakan dirinya, tapi syariat membocorkan bahwa dia mukmin dan itu tidak dibocorkan kepada orang lain. Enggak bagi sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat Hudzaifah tidak mau, tidak boleh mensolati berdasarkan hukum batin, tidak boleh mensolati. Kalau berdasarkan hukum fikih, ya tetap fardu kifayah kan, mensolati dia itu fardu kifayah. Tapi sahabat Hudzaifah tahu secara batin bahwa ini munafik.
Maka sahabat Hudzaifah mengharamkan dirinya untuk sholat. Dan itu diikuti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak tahu siapa yang munafik. Tapi pedomannya sudah Hudzaifah bin Al-Yaman. Karena Hudzaifah dapat bocoran, Sayyidina Umar tahu Hudzaifah dapat bocoran dari Rasulullah, sehingga Sayyidina Umar berpedoman kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Nah, ini persoalan besar sebetulnya, bukan persoalan kecil, tapi persoalan besar di dalam konteks ilmiah urusan ini. Ketika ada orang tahu secara batin, apakah itu berpengaruh terhadap hukum? Kalau secara fikih pasti tidak. Kalau fikih itu kan pedomannya ya indikator zahir. Ada orang diberi kasyaf oleh Allah. Kasyafah. Ya kayak ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Itu kan masalah hukum batin dan hukum zahir. Kalau cerita Wali Songo itu kayak Mbah Bolong itu ya. Mbah Bolong itu ceritanya bener apa enggak? Bikin musholla. Kalau menurut ilmunya orang pada waktu itu mushollanya tidak ngadep kiblat, tidak lurus kiblat. Tapi Mbah Bolong ini kasyaf gitu loh. Hingga dibolongi ternyata pas itu ke Ka'bah itu, mihrabnya itu. Ketika dilihat pas ke Ka'bah. Lah ini gimana ini? Menurut kasyafnya dia, ini pas ke Ka'bah. Tapi kalau menurut hitung-hitungan ilmu zahir, ini tidak pas ke Ka'bah. Ya apa ini? Kan hukum zahir sama hukum batin. Ya apa? Ya kalau menurut fikih ya tidak bisa ikut mukasafah. Mukasafah itu tidak muktabar fikih. Karena tidak mundobit. Untuk pribadinya dia gimana? Ya tidak bisa juga. Menurut kawan itu tasawuf tidak bisa. Dan dalam kawan itu tasawuf itu harus takluk kepada fikih. Dan fikih tidak bisa didobrak oleh tasawuf. So, itu kaidah besarnya begitu. Ya tetap. Apa kalau menurut hukum zahir ini tidak menghadap kiblat, ya sudah tidak sah sholatnya. Meskipun dia diberi kasyaf bahwa itu menghadap kiblat. Ada orang kasyaf bahwa ini bulan ru'yat. Oh ya ini Ramadan ini kasyaf. Sementara pakai teleskop tidak ru'yat. Ya pedomannya ya tetap ru'yat, tidak boleh meskipun dia kasyaf tidak boleh. Pakai ru'yatnya dia. Karena kasyaf itu tidak mundobit. Kasyaf sungguhan atau kasyaf-kasyafan kan tidak jelas juga. Jangan kasyafnya kasyaf sama jin. Ya tidak bisa pakai pedoman kasyaf. Itu kalau sudut pandang ilmiah ya. Tapi Imam Ghazali di sini ini pakai sudut pandang gimana ini? Ya soalnya fima bainahu wa bainallah. Fima bainahu wa bainallah ini halal apa haram? Warisan yang kayak begitu. Imam Ghazali lebih cenderung kepada haram. Dan ini saya kira secara ilmiah tidak salah. Karena apa? Karena ini bagian dari waro. Kalau di dalam pengadilan ya tetap harus dibilang bahwa ini halal untuk dia. Karena itu hukum positif. Tapi kalau umpama dinyatakan haram, ya tidak salah. Haram sebagai hukum pribadi ya, itu tidak salah. Itu bagian dari waro. Nah, waro itu kan meninggalkan yang halal.
karena ada indikator di situ haram. Itu wara. Tarokna sab'ina baban minal halal li khaufil wuku' fil haram. 70 macam dalil haram. Ada 70 macam dalil bahwa ada 70 macam indikator. Ada 70 indikator bahwa ini halal. Tapi ada satu indikator bahwa ini haram. Wara ini milih yang haram. Wara itu. Itu jenenge wara. Pedomannya itu kalau di sahabat ya. Sahabat. Tarokna sab'ina baban minal halal li khaufil wuku' fil haram. Itu zaman sahabat. Zaman sahabat itu ada 70 indikator bahwa ini halal ya. Tapi ada satu indikator bahwa itu haram, tinggalkan. Kalau udah ada indikator sama sekali itu bukan wara, namanya waswas. Udah ada indikator haram, kok sampean ini saya khawatir haram. Padahal udah ada indikator, ya benih wara mondo gila. Ada indikator najis. Ini najis ini. Ya gila benih wara. Dikasih makanan, dah ada indikator bahwa ini haram apalah, subhat apa dah ada sama sekali. Kan mungkin saja ini makanan ini berasal dari, ya bukan wara itu, gila itu was-was. Wara itu kalau ada indikasi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo salat.